Ternyata ini alasan suamiku selama setahun tak sudi menyentuhku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Umi, bisa panggilkan Siva ke sini? Suara abiku yang serak membuat umiku tersentak. Dengan cepat, ia menghapus air mata yang sempat menetes. Iya, Abi. Umi panggilkan Siva sebentar ya, Bi. Umi berusaha tersenyum, meski matanya tak bisa menyembunyikan kesedihan. Dia segera melangkah keluar, menghampiriku yang sedang duduk di ruang tunggu. Siva, ayo sini. Abi ingin bicara denganmu, panggil Umi dengan suara yang terdengar bergetar. Aku berdiri dengan langkah berat. Seakan-akan hatiku sudah tahu bahwa percakapan ini mungkin akan menjadi yang terakhir. Ketika masuk ke kamar, aku melihat Abi menatapku dengan mata sayu. Sebuah senyuman kecil tersungging di bibirnya. Meski aku bisa merasakan bahwa itu penuh dengan usaha. Ruangan rumah sakit terasa semakin sunyi ketika detik-detik menebarkan mengalir perlahan. Udara di kamar terasa berat, seolah-olah setiap nafas adalah perjuangan. Abiku terbaring lemah dengan alat-alat medis yang mengelilinginya. Suara monitor yang menunjukkan detak jantungnya yang melemah terdengar sayup-sayup, menambah kesan pilu di hatiku. Aku duduk di samping abiku, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Namun di wajah Umi, aku bisa melihat kepasrahan yang tak bisa disembunyikan. Wajah abiku yang dulu begitu tegas, kini nampak jauh lebih tirus, lelah setelah berjuang melawan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Kulitnya yang dulu cerah, kini terlihat pucat, kontras dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Tubuhnya yang dulu kuat, kini begitu lemah, terbaring tanpa daya. Syifa, panggilnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin, mencoba memberikan sedikit kehangatan. Iya, Abi. Ada apa? Tanyaku dengan lembut, berusaha tersenyum meski hatiku diliputi kekhawatiran yang mendalam. Abi menatapku dalam-dalam, seolah berusaha menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Abi sudah punya janji sama Pak Bakri, teman akrab Abi. Abi pernah berjanji ingin menjodohkan kamu dengan anaknya. Ucapnya dengan pelan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar penuh perjuangan, namun matanya menatapku dengan serius. Aku terdiam. Pernikahan, janji, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehku, apalagi dalam situasi seperti ini. Aku mencoba mencerna kata-kata Abi di tengah keheningan yang begitu mencekam. Pandanganku beralih ke Umi yang berdiri di sudut kamar. Wajahnya nampak menahan kesedihan. Abi ingin, sebelum Abi pergi, janji itu bisa terlaksanakan. Lanjut Abi. Suaranya semakin lemah, tetapi tekadnya nampak kuat. Air mataku mulai mengalir. Abi, Syifa akan turuti apa kata Abi. Tapi Abi harus sehat lagi ya. Tapi Abi harus sehat lagi ya, Bi. Jawabku, menahan isak. Di dalam hatiku, aku berharap janji ini tidak akan menjadi wasiat terakhir. Namun takdir berkata lain. Setelah mengucapkan permintaan itu, seolah-olah beban yang dipikul oleh Abi akhirnya terlepas. Umi membisikkan kalimat syahadat di telinganya, membimbing Abi menuju jalan akhir hayatnya. Dalam detik-detik yang terasa abadi, Abi menutup mata untuk terakhir kalinya, meninggalkan dunia ini dengan tenang. Kesedihan begitu melanda diriku. Aku berlutut di sisi tempat tidur Abi, menangis dalam keheningan. Dunia di sekelilingku terasa runtuh. Bagaimana mungkin aku akan menjalani hidup tanpa sosok Abi, tanpa bimbingannya? Namun di tengah air mataku, aku teringat akan janji itu. Janji yang harus aku tepati, meski Abi kini sudah tiada. Dan di dalam hatiku, aku bersumpah akan memenuhi wasiat terakhirnya. Meski hatiku hancur berkeping-keping, aku tahu bahwa Abi menginginkan yang terbaik untukku. Tapi apakah aku siap untuk menjalani takdir yang telah dipilihkan oleh Abi untukku?
Aku tak tahu, namun yang pasti aku akan melangkah maju, membawa permintaan terakhir Abi sebagai amanah yang harus kutunaikan. Suasana berkabung masih menyelimuti rumahku setelah pemakaman Abi. Hujan yang turun di sore hari seolah ikut merasakan kesedihan kami, menambah suasana muram yang menyelimuti hati. Malam harinya, kami mengadakan tahlilan untuk mendoakan arwah Abi. Setiap orang yang hadir membawa haru dan kenangan tentang sosok yang kami cintai. Umi nampak lelah, tetapi wajahnya memancarkan keteguhan. Dia duduk di kursi, dikelilingi oleh kerabat dan tetangga, mengaji dengan suara lembut, sambil sesekali menyeka air mata yang jatuh. Kakak pertamaku, Mas Kiki, juga ikut mengaji di samping Umi. Suaranya penuh emosi, mengingat kembali saat-saat indah bersama Abi. Setelah selesai mengaji, suasana perlahan-lahan mulai tenang. Namun di sudut ruang tamu, aku melihat Umi dan Mas Kiki terlibat dalam pembicaraan serius. Mereka berbisik, meskipun suara mereka masih bisa kutangkap. "Kiki, kita harus menepati janji Abi," kata Umi, suaranya bergetar. "Kita harus bertemu dengan Pak Bakri secepatnya." "Iya, Mi, saya paham tentang Pak Bakri. Dulu, Abi pernah mengajak saya ke rumahnya. Besok kita bisa langsung ke sana, Mi," jawab Mas Kiki, menatap Umiku dengan penuh pengertian. Aku mendengarkan pembicaraan mereka dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa tertekan dengan janji yang harus kutepati. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa adanya harapan baru yang muncul. Harapan akan masa depan yang mungkin bisa lebih baik. Meskipun saat ini terasa gelap dan penuh kesedihan. "Syifa," panggil Mas Kiki, menyadarkanku dari lamunan. "Kamu sudah siap untuk bertemu dengan Pak Bakri? Ini bukan keputusan yang mudah, tapi kita harus menghormati permintaan terakhir Abi." Aku mengangguk pelan. "Syifa akan mencoba, Mas, tapi insya Allah Syifa akan bantu tepati janji Abi apapun yang terjadi," jawabku dengan hati yang masih sedih. Umi tersenyum lembut, meski ada garis kesedihan di wajahnya. "Nak, kamu yang sabar ya. Kami tidak memaksamu. Ini semata-mata karena kami ingin janji Abi bisa ditepati. Itu saja, Nak," kata Umiku dengan lirih. Malam itu, setelah tahlilan, aku duduk sendirian di kamar, merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam kegelapan, bayangan Abi menghantui pikiranku. Kuperhatikan semua kenangan bersamanya, senyumannya, nasihatnya, dan harapan-harapannya untuk masa depan. Semuanya terasa sangat berharga dan mendalam. Keesokan paginya, kami bersiap-siap untuk pergi ke rumah Pak Bakri. Mas Kiki yang mengendarai mobil, sementara Umi dan aku duduk di kursi belakang. Jalanan yang biasa kulalui kini terasa berbeda. Ada ketegangan di dalam hati, bercampur antara harapan dan rasa cemas. Sebelum berangkat, aku sempat melirik ke cermin mobil. Penampilanku yang sederhana, jilbabku yang menutupi rambutku, baju muslim besar yang sedikit longgar, dan wajah tanpa riasan, membuatku merasa kurang percaya diri. Namun aku tahu bahwa penampilan bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah niatku untuk menghormati janji Abi. Setibanya di rumah Pak Bakri, aku dapat melihat ekspresi kaget dan sedih di wajahnya saat mendengar kabar duka tentang Abi. Bu Widya, istrinya, juga nampak berduka, menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Suasana di dalam rumah menjadi penuh haru, sementara kami semua mengenang kenangan indah bersama Abi. "Maafkan kami, Bu. Kami tidak tahu kabar ini hingga sekarang," kata Pak Bakri. Suaranya serak. "Suami Ibu adalah teman yang baik. Kami sudah banyak melewati waktu bersama." "Iya, Pak. Tujuan kami ke sini untuk membicarakan janji antara Bapak dan suami saya tempo dulu," jawab Umi, berusaha tegar meskipun air mata masih membasahi pipinya. "Janji tentang perjodohan anak kita, Pak," lanjut Umiku. Pak Bakri dan Bu Widya saling memandang sebelum akhirnya Pak Bakri berkata, "Iya, Bu. Saya masih ingat akan janji itu, dan kami tentu setuju dengan perjodohan ini." Ternyata respon keluarga Pak Bakri sangat di luar pikiranku. Aku berpikir mereka akan ada sedikit penolakan melihat penampilanku yang seperti ini.
Namun mereka justru langsung menyetujui perjodohan ini. Seolah-olah mereka sudah tahu dan sudah siap akan perjodohan ini. Percakapan kami berlangsung penuh emosional. Kami membahas segala hal, mulai dari harapan pernikahan hingga kehidupan yang akan datang. Di tengah perbincangan, aku merasa ada harapan baru yang menyelinap di dalam hatiku, meskipun ada rasa duka yang mendalam. Pertemuan ini membawa sinar baru untuk masa depan yang mungkin akan kujalani. Setelah pertemuan itu, kami kembali pulang ke rumah. Kebetulan, keluargaku juga dikenal terpandang di lingkungan ini. Rumahku yang cukup besar dan mewah, berbanding terbalik dengan penampilanku yang sederhana dan cenderung kampungan. Saat berada di luar, orang sering menyebutku mirip dengan ibu-ibu yang sering pergi ke pengajian. Bukan gadis muda yang cenderung modis dengan mengikuti tren yang ada. Di kamar, aku melihat diriku di cermin dan tersenyum pada refleksi yang kulihat. Dengan tekad dan harapan baru, aku akan menjalani semua ini. Perjalanan hidupku belum berakhir. Justru ini adalah awal dari segalanya. Beberapa minggu kemudian, pertemuan lanjutan antara keluargaku dan Pak Bakri berlangsung cukup lancar di rumahku. Kali ini Dito, anak Pak Bakri yang akan dijodohkan denganku, juga ikut diajak. Suasana di ruang tamu terasa lebih formal dibandingkan sebelumnya. Umi dan Mas Kiki mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, memastikan tamu kami merasa dihargai dan nyaman. Saat Dito tiba, aku bisa merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Meskipun ia melangkah masuk dengan penampilan yang rapi, kemeja putih dan celana panjang gelap, namun tatapan matanya menarik perhatianku. Sorot mata Dito seolah mengandung kedinginan, tanpa semangat, seakan-akan pertemuan ini tidak mengesankan sama sekali. Suasana di ruang tamu terasa hening. Umi dan Pak Bakri mulai berbincang, kembali mengingat tentang pertemuan Pak Bakri dan Abi. Sementara itu, Mas Kiki mencoba menjembatani pembicaraan dengan Dito, bertanya tentang kegiatannya sekarang. Tetapi Dito hanya menjawab dengan sepatah dua patah kata. Aku duduk di dekat mereka, mencoba mendengarkan dan ikut terlibat dalam percakapan. Namun hati ini terus-menerus berdebar melihat sikap Dito. Kenapa ia terlihat begitu dingin? Kenapa ia tidak setuju dengan perjodohan ini? Ataukah ada hal lain yang menyusup dalam pikirannya? Setelah beberapa waktu, percakapan mengalir dengan sendirinya. Tetapi aku merasakan ada jarak yang semakin lebar antara aku dan Dito. Di saat Umi dan Ibu Widya mulai membahas rencana pernikahan, aku merasa semakin tertekan. Setelah pertemuan itu, kami melanjutkan dengan proses ta'aruf. Sebuah langkah yang penuh harapan namun juga ketidakpastian. Tanpa ada pendekatan atau pacaran yang layak, kami dipertemukan oleh takdir dan kewajiban. Dito dan aku bertemu di beberapa kesempatan yang diatur oleh keluarga. Namun percakapan kami masih terasa canggung. Tidak ada momen-momen indah yang biasanya menyertai perkenalan antara dua orang yang saling jatuh cinta. Akhirnya, hari pernikahan kami tiba. Acara berlangsung sederhana. Di luar, para tamu mulai berdatangan, sementara suara bacaan ayat suci Al-Quran mulai dilantunkan, dan acara akad nikah akan segera dilangsungkan. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana namun anggun. Saat itu, aku tidak bisa mengabaikan tatapan Dito. Ia duduk di sampingku, mengenakan jas hitam yang terlihat rapi, tetapi wajahnya nampak datar. Anehnya, meski kami berada di momen yang seharusnya bahagia, Dito tidak menunjukkan raut muka bahagia seperti pengantin lainnya. Tidak ada senyuman yang mengembang di bibirnya, hanya mata yang kosong, seolah ia sedang menghadapi sebuah kewajiban, bukan momen bahagia. Di dalam hatiku muncul keraguan, apakah ia benar-benar merelakan pernikahan ini, ataukah ia terpaksa menjalani semua ini. Namun anehnya, Dito tidak pernah menolak pernikahan ini. Ia menerima semua ini dengan sikap pasrah, seolah menganggap ini adalah jalan yang harus ia lalui. Ketika ijab kabul berlangsung, aku berusaha menenangkan diri dan fokus. Setelah kata sah dari penghulu terdengar, aku merasakan lega namun masih ada sedikit keraguan dalam hatiku. Karena di tengah keramaian, ketika semua orang tersenyum dan merayakan, aku mencuri pandang kepada Dito yang hanya berdiri dengan sikap tenang. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di balik wajahnya yang dingin itu? Setelah pesta pernikahan selesai,
Dito dan aku tinggal di rumah yang telah disiapkan oleh mendiang abiku. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi kemewahannya terpancar dari setiap sudutnya. Namun keindahan rumah itu tidak mampu menghapus rasa sepi dan kesedihan yang menggelayuti hatiku. Malam pertama pernikahan seharusnya menjadi momen yang bahagia bagi pasangan pengantin. Tetapi bagiku, semua itu terasa seperti sebuah mimpi yang buruk. Saat malam itu tiba, Dito memilih untuk tidur di sofa depan TV, meninggalkanku sendirian di kamar. "Kamu gak usah kepedean ya," ucap Dito dengan nada dingin. Suaranya seperti pisau yang melukai hatiku. "Aku menikah sama kamu ini karena terpaksa. Dan jangan harap aku akan menyentuh dirimu yang kampungan itu." Kata-katanya seperti petir yang menghantamku. Tidak pernah aku membayangkan bahwa pernikahan ini akan dimulai dengan begitu banyak kebencian dan penolakan. Mas Dito melanjutkan, "Lagi pula, aku menikah untuk menyenangkan hati ayahku, bukan menyenangkan kamu." Hatiku seolah hancur berkeping-keping. Setiap malam aku tinggal satu atap dengan Mas Dito. Tetapi ia tidak pernah mendekatiku. Bahkan menjaga jarak seolah aku adalah sesuatu yang menjijikan. Ketika teman-temannya berkunjung, ia selalu menyuruhku masuk ke dalam kamar dan berkata pada mereka bahwa ia menikah karena terpaksa. Rasanya aku hanya menjadi aksesoris dalam hidupnya, tidak lebih dari sekedar pemenuhan janji. Setiap kali aku mendengar ia berbicara tentang pernikahan ini dengan nada merendahkan, rasa sakit itu semakin dalam, seolah-olah semua harapanku untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia hancur seketika. Aku merasa terperangkap dalam sebuah hubungan yang tidak diinginkan dan tidak terbalas. Aku tak berani bercerita pada Umi. Ketakutanku akan mengecewakannya, membuatku memilih untuk menahan semua kepedihanku sendirian. Malam demi malam, aku terbangun dalam kesunyian, menahan air mata yang tak kunjung reda. Aku berusaha mengingat kembali momen-momen bahagia sebelum pernikahan, ketika aku masih memiliki harapan akan masa depan yang cerah. Namun semua itu kini terasa seperti kenangan yang jauh. Suatu malam, ketika aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit di hatiku, aku keluar dari kamar dan menemukan Mas Dito masih terbaring di sofa, menonton TV dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca. "Mas Dito," aku memulai. Suaraku bergetar. "Kenapa kamu melakukan ini padaku, Mas?" Dia mematikan TV dan berbalik menatapku. "Apa kamu tidak melihat dirimu seperti apa?" Jawabnya. "Wajahmu dan pakaianmu sangat kampungan, dan kamu juga bukan tipe istri yang aku inginkan." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasa sakit itu kembali mencekikku. "Tapi aku bisa berubah untuk kamu, Mas," kataku, berharap ada secerca harapan yang bisa kami temukan bersama. Mas Dito hanya menggelengkan kepala. "Terlambat untuk itu. Aku sudah terlanjur jijik denganmu." Aku kembali ke dalam kamar, menangis dengan perasaan hampa. Setiap malam menjadi semakin berat dan harapan akan cinta yang tulus seolah sirna. Seiring berjalannya waktu, Mas Dito semakin keterlaluan. Ia tidak hanya menjaga jarak dariku, tetapi kini dengan sengaja memboyong wanita lain yang dia anggap sebagai pacarnya. Wanita itu berambut panjang lurus, memiliki tubuh yang ramping, dan kulit putih bersih, semua yang tidak kumiliki. Aku merasa semakin terpinggirkan, terkurung dalam bayang-bayang perbandingan yang tak terhindarkan. Setiap kali aku melihat mereka berdua tertawa bersama, hatiku terasa hancur. Sementara itu, aku tetap dengan penampilanku yang sederhana, berhijab, mengenakan pakaian besar, dan berkacamata. Aku memilih untuk tidak mengubah penampilanku meskipun sudah menikah dengan Mas Dito. Bagiku, penampilan adalah hal yang tidak penting jika tidak disertai rasa cinta dari hati Mas Dito. Aku tak ingin mengubah diriku hanya untuk menyenangkan orang yang tidak menginginkanku. Dalam keheningan malam, saat dunia telah tertidur, aku sering merasakan kesepian yang mencekam. Di setiap sepertiga malam, aku mengambil wudhu dan melakukan sholat istikharah. Dengan tulus aku berdoa kepada Allah, meminta petunjuknya. Apakah aku harus terus bertahan dalam pernikahan ini, atau mengakhiri semuanya? Namun setiap kali doa itu terucap, ada jawaban dalam hatiku yang mendorongku untuk tetap bertahan. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik untukku. Jika pernikahan ini memang memiliki arti, kuatkanlah hatiku untuk bertahan. Tapi jika ini hanya jalan yang salah, tunjukkanlah cara untuk mengakhirinya. Doaku. Kehidupan sehari-hariku semakin terasa berat.
Tiap kali melihat Mas Dito berdua dengan wanita itu, rasa cemburu dan sakit hati semakin menggerogoti hatiku. Tapi aku tahu, jika aku memilih untuk meninggalkan Mas Dito, aku juga akan meninggalkan semua harapan untuk cinta yang tulus. Terjebak dalam perasaan ini membuatku bingung. Aku ingin dicintai, tetapi juga ingin menjaga komitmen yang telah kuambil. Suatu malam, setelah selesai sholat, aku duduk merenung di atas sajadah. Air mataku mengalir di pipiku, menandakan betapa dalamnya kesedihanku. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, lirihku. Aku berusaha untuk bertahan, tetapi hatiku terus bergetar setiap kali aku melihat dia bersamanya. Di dalam keputusasaanku, aku teringat akan pesan dari almarhum abiku. Dia selalu menekankan pentingnya sabar dan berusaha dalam segala hal. Cinta itu bisa tumbuh, katanya. Bukan hanya dari perasaan, tetapi juga dari usaha dan pengertian. Apakah mungkin cinta itu akan tumbuh meski Mas Dito sudah terlanjur menjauh? Pertanyaan itu terus berputar dalam benakku. Aku harus menemukan cara untuk membangun hubungan ini, meski dalam keadaan yang sangat sulit. Keputusan untuk bertahan bukanlah keputusan yang mudah, tetapi jika ada harapan, aku ingin berjuang demi itu. Dengan harapan itu, aku mengambil nafas dalam-dalam dan bersikap untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus berdoa, berusaha, dan berjuang demi cinta yang mungkin suatu saat nanti bisa ada di antara kami. Sampai akhirnya ada sebuah titik balik dalam hidupku. Suatu malam, setelah berpesta dengan teman-temannya, Mas Dito pulang dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, dia mengendarai mobilnya dan menabrak pembatas jalan. Kecelakaan itu sangat parah, dan dia segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, bahkan sempat dibawa ke ruang ICU. Saat kabar buruk itu sampai ke telingaku, aku merasakan campur aduk antara khawatir dan bingung. Dalam keadaan seperti ini, semua pertengkaran dan rasa sakit yang pernah aku alami seakan terhapus. Hatiku berdoa, memohon agar Mas Dito selamat. Di rumah sakit, Umi, Pak Bakri, dan Bu Widya datang dengan wajah yang penuh kepanikan. Mereka semua terlihat terkejut dan khawatir dengan perilaku Mas Dito yang selama ini tersimpan. Di tengah kesedihan dan kecemasan, mereka mendesakku untuk berbicara. Syifa, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Tanya Umi, suaranya bergetar. Aku menunduk, merasa air mataku menggenang di pelupuk mataku. Dengan suara yang lembut, aku mulai menceritakan semua yang telah terjadi selama hampir setahun pernikahan kami. Selama ini, Mas Dito tidak pernah menyentuhku. Dia bersikap dingin dan bahkan sering memperlakukanku dengan sangat buruk, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku merasa seperti terkurung dalam rumah ini, hanya menjadi bayangan bagi hidupnya. Saat aku menjelaskan semuanya, orang tuaku menangis. Pak Bakri dan Bu Widya saling berpandangan. Wajah mereka penuh rasa malu. Syifa, maafkan kami. Kami tidak tahu, ucap Bu Widya. Suaranya penuh penyesalan. Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Bu. Aku tetap menerima Mas Dito. Mungkin ini adalah peringatan dari Allah agar Mas Dito sadar akan kesalahannya. Setiap malam, aku duduk di samping Mas Dito yang sedang kritis. Dalam keheningan, aku membacakan ayat-ayat Al-Quran, berharap cahaya iman dapat menyentuh hatinya. Dalam setiap helaan nafasku, aku berdoa agar dia diberikan kesempatan kedua. Hingga pada akhirnya, keajaiban itu datang. Setelah beberapa hari terbaring di rumah sakit, Mas Dito akhirnya siuman. Ketika matanya terbuka, sosok pertama yang dia lihat adalah diriku. Dalam keterbatasan fisiknya, ia belum bisa bergerak banyak, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ketika dia dipindahkan ke ruang perawatan, aku merasa sebuah getaran dalam hati. Tiba-tiba, Mas Dito meraih tanganku, dan dalam momen itu, aku merasakan sentuhan pertama darinya. Syifa, terima kasih, maafkan aku atas segala perlakuanku selama ini, katanya. Suaranya masih lemah namun penuh kejujuran. Aku merasa hatiku mencair. Air mata tak tertahankan lagi, dan aku mengangguk pelan.
Aku di sini, Mas Dito. Aku selalu ada di sini untukmu. Umi dan orang tua Mas Dito sampai tak percaya bisa melihat kami berdua melalui proses yang begitu berat. Melihat kami, mereka merasa kagum akan kesabaranku. Syifa, kamu adalah wanita yang luar biasa, ujar Umi sambil menghapus air matanya. Aku tersenyum, meski hatiku penuh rasa sakit. Setelah beberapa hari berada di ruang perawatan, kondisi Mas Dito mulai membaik. Ada momen spesial ketika untuk pertama kalinya ia memelukku dan aku merasa hangat. Terima kasih ya Syifa, aku berjanji akan berubah, bisiknya sambil mencium keningku. Mendengar pernyataan itu, harapan dalam diriku mulai bersemi kembali. Mungkin pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Mungkin cinta itu akan tumbuh dalam tempat yang paling dalam, di antara luka dan harapan baru. Di momen itu, aku menyadari bahwa tidak ada yang lebih kuat dari cinta dan pengertian. Aku berdoa agar kami bisa melanjutkan hidup kami dengan lebih baik, saling mendukung dan mencintai, serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keberanian dan ketabahan ini akan menjadi fondasi baru dalam perjalanan kami berdua. Setelah kondisi Mas Dito membaik, ia diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Saat itu menjadi malam sakral untukku. Bagaimana tidak? Selama setahun pernikahan kami, aku belum pernah merasakan malam pertama kami yang mungkin tertunda. Namun malam itu, seolah takdir menuntun kami untuk akhirnya melewati momen yang telah lama kami nantikan. Aku merasa berdebar-debar dan penuh harapan. Setelah melalui berbagai cobaan dan rasa sakit, aku ingin mengubah malam ini menjadi awal baru bagi hubungan kami. Aku mempersiapkan diriku dengan sepenuh hati. Dengan cermat, aku memilih pakaian yang sederhana namun elegan, yang sesuai untuk suamiku. Malam itu, aku tidak mengenakan jilbab dan kacamata yang selama ini menjadi ciri khas penampilanku. Sebaliknya, aku merias wajahku dengan lembut dan menata rambutku, menyisakan gelombang lembut yang membingkai wajahku. Aku berharap bisa menunjukkan sisi lain diriku, yang mungkin selama ini Mas Dito tidak lihat. Ketika aku masuk ke dalam kamar, Mas Dito sudah duduk di tepi ranjang. Sorot matanya nampak kebingungan. Ia mengusap-ngusap matanya seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Melihatku dengan balutan gaun malam yang anggun, ia nampak terkejut, bahkan menganggap ini hanyalah ilusi. Momen itu membuatku tersenyum dalam hati. Akhirnya, ia melihatku bukan sebagai seorang istri yang culun, melainkan sebagai wanita yang memiliki pesona yang tersembunyi. Syifa, suaranya penuh kebingungan. Ini kamu? Aku mengangguk perlahan, merasakan getaran di dalam hatiku. Iya Mas Dito, ini aku. Malam ini, aku ingin menjadi yang terbaik untukmu. Ia menatapku dalam-dalam, seolah mencoba memahami siapa diriku yang sebenarnya. Di balik penampilanku yang sederhana, ternyata ada sebuah permata yang selama ini aku tutupi hanya untuknya. Dalam sekejap, rasa percaya diri dan harapan bertransformasi menjadi kebahagiaan yang tulus. Maafkan aku Syifa, selama ini aku tidak pernah melihatmu seperti ini, kata Mas Dito. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Aku merasa harapan dalam diriku mulai tumbuh. Mungkin setelah semua yang kami lalui, Mas Dito mulai memahami siapa aku dan apa yang aku harapkan darinya. Aku tidak mengharapkan perubahan seketika Mas Dito, namun aku ingin kita mulai dari sini. Aku ingin kita saling memahami dan menghargai satu sama lain. Mas Dito menundukkan kepala, seolah menyesali semua kesalahannya di masa lalu. Dalam keheningan yang membungkus kami, ada kedamaian yang mulai meresap. Saat itu, aku merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ada keinginan untuk memperbaiki hubungan kami. Dan mungkin ada harapan untuk sebuah cinta yang tulus. Malam ini adalah milik kita, Mas, lanjutku. Mas Dito mengangguk, dan aku bisa melihat ada sececah harapan dalam matanya. Aku mengulurkan tanganku, dan untuk pertama kalinya, dia mengambilnya dengan lembut. Kami berdua duduk di tepi ranjang, merasakan getaran di antara kami. Dalam momen itu, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi malam itu menjadi titik awal baru bagi kami. Setelah malam itu, kebahagiaan seolah membanjiri rumah kami setelah aku mengabarkan kehamilanku.
Tidak hanya aku dan Mas Dito yang merasa senang, tetapi juga orang tuaku dan orang tua Mas Dito. Mereka merayakan kabar bahagia ini dengan penuh sukacita, seolah-olah menembus semua kesedihan dan ketegangan yang pernah ada di antara kami. Umiku tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Bahkan Umi selalu memastikan bahwa aku mendapatkan makanan bergizi dan beristirahat dengan cukup. Mas Dito, yang kini semakin perhatian, selalu berada di sisiku, membantu memijat punggungku yang pegal setelah seharian beraktivitas. Suatu malam, ketika kami sedang duduk berdua di ruang tamu, Mas Dito menatapku dengan penuh kasih. "Syifa, aku tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya aku saat melihatmu mengandung anak kita. Kau adalah wanita yang hebat." Seiring berjalannya waktu, perutku semakin membesar, dan kami pun mulai mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan buah hati kami. Ketika hari kelahiran tiba, semua rasa cemas dan kebahagiaan menyatu. Aku merasa bersemangat dan tegang sekaligus. Mas Dito tidak pernah lepas dari sisiku. Setelah proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya tangisan bayi yang merobek keheningan membuat semua orang terharu. Mas Dito dengan suara bergetar, di telinga bayi kami ia mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Umiku dan kedua orang tua Mas Dito bergegas mendekat, tidak sabar untuk melihat cucu mereka. "Dia sangat mirip denganmu, Syifa," seru mereka dengan mata berbinar. "Namanya Zidan," kata Mas Dito, menatapku penuh harap. "Zidan artinya pemimpin yang benar." "Aku suka sekali," jawabku sambil mengelus lembut pipi Zidan. "Semoga dia menjadi pemimpin yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang." Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun ada tantangan dan kesulitan, setiap senyuman dan tangisan Zidan membuat semua usaha kami terasa berharga. Kini, aku tidak hanya merasa dicintai, tetapi juga menemukan makna baru dalam hidupku sebagai seorang istri dan ibu. Dengan cinta yang semakin kuat, aku dan Mas Dito berjanji untuk selalu saling mendukung dan menjaga keluarga kecil kami. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan kami siap menjalani setiap detik bersamanya. Setelah melewati berbagai rintangan dan perjalanan yang penuh liku, aku kini berada di titik yang berbeda dalam hidupku. Zidan, anakku yang lahir dari cinta yang tumbuh di antara aku dan Mas Dito, adalah simbol harapan dan perubahan. Dengan setiap senyuman yang ia berikan, rasanya semua kesedihan dan ketidakpastian di masa lalu seolah menguap. Mas Dito kini menjadi sosok yang jauh berbeda dari yang dulu. Setelah mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya, dia tidak hanya bangkit dari keterpurukannya, tetapi juga berkomitmen untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Setiap malam, dia meluangkan waktu untuk mengajak Zidan bermain. Aku menyadari bahwa kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus. Namun dengan cinta, pengertian, dan kesabaran, kami berhasil menemukan jalannya. Dan kini, di setiap detik yang berlalu, aku berjanji untuk selalu melindungi dan mencintai keluarga kecil ini, karena mereka adalah segalanya bagiku. Ketika aku melihat Zidan tertidur dengan damai di pangkuanku, aku tahu bahwa setiap usaha yang kami lakukan adalah masa depan yang lebih cerah. Sebuah perjalanan yang panjang, namun dengan cinta yang tak terputus, kami siap menghadapi segala tantangan yang akan datang.